Halo Sobat Data, halo Sobat Data. Peraturan tentang TKA sudah keluar dan linknya juga sudah di-share ya. Lalu sebagai operator, apa yang harus kita kerjakan pertama kali? Yang harus kita kerjakan pertama kali adalah mengganti password setelah login ya. Jadi dari sananya kan kita diberi password secara default yaitu TKA, kemudian NPSN diakhiri dengan bintang. Nah, setelah teman-teman berhasil login, silakan diubah terlebih dahulu passwordnya. Nah, setelah mengubah password, lalu di bagian data master, di bagian satuan pendidikan, silakan klik tanda pensil di sini untuk mengedit dan pastikan status TKA-nya itu adalah TKA, bukan tidak TKA. Oke, dipastikan TKA, kemudian klik simpan. Nah, selanjutnya di bagian data peserta ya, itu adalah yang pertama kali kita lakukan impor data. Nah, seharusnya seperti ini, dicentang terlebih dahulu, kemudian impor data, lalu klik mulai impor data. Oke. Nah, tapi di sini data kosong itu 1. Setelah diklik juga belum ada yang masuk pesertanya, sehingga kita bisa tunda terlebih dahulu untuk bagian-bagian selanjutnya ya, karena ini harus urut mulai dari impor biodata, pendaftaran peserta sampai dengan kartu peserta. Nah, karena di impor biodata itu belum bisa, jadi kita kerjakan yang lain dulu yang masih bisa dikerjakan tanpa menunggu impor biodata ini sudah bisa dilakukan. Yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah di bagian administrasi tes. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Oke, kita coba yang pertama dulu. Ini adalah status dan infrastruktur. Di bagian identitas dipastikan di sini sudah diisi jumlah peserta tingkat akhirnya yaitu kelas 6. Kalau di tingkat SD ya, itu ada berapa peserta didiknya. Kemudian status pelaksanaannya itu akan menggunakan mandiri atau penumpang. Dan ketika mandiri apakah online maupun atau semi online. Disarankan menggunakan online saja karena nanti kita tidak perlu menyediakan server ya, karena kalau semi online kita harus menyediakan server ya, komputer yang speknya itu juga harus tinggi. Kemudian selanjutnya setelah di bagian identitas yaitu infrastruktur, di sini silakan diisikan jumlah komputer proktor ya. Jadi jumlah komputer yang akan dijadikan proktor. Kemudian jumlah kepemilikan lab komputer ada berapa? Ini jangan sampai salah mengisi ya. Kemudian jumlah klien yang dimiliki itu berapa? Dan jumlah klien yang misalnya meminjam, mungkin ada ya laptop ataupun Chromebook ataupun komputer, mungkin ada, silakan diinputkan di bagian ini. Tapi kalau misalnya tidak ada, silakan dikosongi saja. Jumlah switch hub itu adalah alat yang biasanya itu ada kabel LAN-nya ya. Jadi teman-teman operator pasti lebih tahu lah ya di keadaan di SD masing-masing. Jumlah akses point juga pasti sudah tahu. Kemudian sumber listrik silakan dipilih, dayanya tinggal diinput berapa. Kemudian nama ISP itu silakan diisi juga sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Bandwidth upload dan download ini mungkin bisa disamakan ya dengan yang sudah tertera di Dapodik kemarin. Kemudian di bagian tim teknis di sini ada nama penanggung jawab sampai dengan telepon penanggung jawab itu biasanya sudah terisi ya, karena
kepala sekolah. Kemudian di bagian nama proktor, email, HP proktor, nama teknisi, email teknisi, HP teknisi silakan diisi sesuai dengan keadaan di sekolah masing-masing. Kemudian di bagian ini ya, masih di bagian status dan infrastruktur, kita bisa mencetak surat kesiapan terlebih dahulu ya, klik cetak. Nah di bagian ini silakan dicetak ini yang bertanggung jawab, jadi yang tanda tangan adalah kepala sekolahnya saja, jadi hanya 1 lembar, silakan dicetak kemudian di tanda tangani gitu ya. Nah di sini karena jabatannya adalah penanggung jawab, mungkin tidak perlu diberi stempel ya, atau mungkin menyesuaikan dengan kebijakan di tempat teman-teman masing-masing. Kemudian setelah itu tinggal di bagian calon pengawas, karena ini mungkin belum ada ya, jadi kita lewati terlebih dahulu. Pengaturan sesi juga sama, ini harus ada daftar pesertanya dulu, cek kelengkapan juga sama, harus ada data dari peserta dulu, kemudian fakta integritas. Nah ini harusnya diisi ya, klik tambah, kemudian nanti nama, NIP, kemudian tugas, bisa dari kepala sekolah, proktor atau teknisi. Tapi setelah saya coba ternyata belum bisa menyimpan ya, jadi setelah diisi kemudian klik simpan, notifikasi berhasil, namun di sini masih kosong seperti ini, jadi bisa dilewati terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu peserta penempatan khusus, ini juga sama, nanti dikerjakan setelah ada daftar pesertanya. Itu ya teman-teman operator, mudah-mudahan nanti setelah ini bisa mengakses menu impor biodata, sehingga secara bertahap kita bisa menyelesaikan pendaftaran TKA ini dengan baik, dan tentunya sebelum pendaftaran itu ditutup itu ya. Oke, apabila ada pertanyaan silakan tidak usah sungkan-sungkan untuk bertanya di bagian komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.